Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Manado, program studi perbankan syariah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Lili Anggraini MSA. Di dalam video ini kami akan membahas tentang pembiayaan murabahah. Nah, jika di dalam Islam riba itu diharamkan, lalu bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan keuntungan? Jadi teman-teman harus memahami terlebih dahulu bahwa dalam Islam itu ada dua skema seorang muslim bisa mendapatkan keuntungan. Yang pertama dengan pembiayaan murabahah dan yang kedua dengan pembiayaan murabahah. Dan pada video ini kami akan menjelaskan tentang pembiayaan murabahah. Dan sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan materinya, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got Baiklah, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Islam bagian pertama. Nah, adapun pokok materi pada pembahasan kita kali ini, yang pertama pengertian murabahah, kedua praktik murabahah dalam lembaga keuangan Islam, ketiga bolehkah harga kredit yang lebih tinggi dalam pembiayaan murabahah, yang keempat kenaikan pada harga kredit dalam murabahah, dan yang kelima perbandingan antara pembiayaan berbasis murabahah dan bunga tetap. Nah, kelima materi tersebut akan dijelaskan oleh kelompok kami. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian murabahah. Jadi, murabahah menurut ulama para terdahulu yaitu modal yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jelasnya menjual barang dengan harga atau modalnya diketahui pihak yang didanai dan ditambah dengan margin yang jelas. Biasanya praktik murabahah di bank syariah banyak digunakan dalam produk-produk pembiayaan. Berdasarkan laporan buku standar murabahah yang diterima oleh Departemen Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diakui bahwa 60% produk pembiayaan perbankan syariah bergantung pada produk murabahah ini. Selanjutnya, materi kedua, praktik murabahah dalam lembaga keuangan Islam. Jadi, praktik murabahah dalam produk pembiayaan bank syariah di mana bank akan mendanai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu markup atau margin keuntungan sehingga menghasilkan profit atau keuntungan dan nasabah akan melunasi barang tersebut secara angsur. Contohnya, misalkan saya sebagai nasabah ingin membeli motor untuk kebutuhan usaha, tetapi saya belum memiliki modal. Nah, kemudian saya pergi ke bank syariah mandiri untuk mengajukan pembiayaan dengan opsi yang saya pilih, yaitu produk pembiayaan murabahah. Kemudian bank akan membuat kesepakatan atau akad di mana dalam akad ini berisi perjanjian dan sudah tertera harga asli dari motor yang saya inginkan dan dengan markup atau margin keuntungan untuk pihak bank. Tetapi sebelum itu bank akan mengecek gaji atau upah per bulan saya untuk bisa menjalankan akad ini. Jika saya tidak memiliki pendapatan per bulan, bank mungkin tidak akan mengkonfirmasi pengajuan saya
untuk menghindari kredit macet. Nah, setelah proses akad ini berjalan, bank akan memberikan barang tersebut secara tunai untuk saya, dan saya akan membayar barang ini total dengan margin perusahaan secara kredit atau angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Ahmad Firdaus. Selanjutnya, bolehkah harga kredit yang lebih tinggi dalam pembiayaan murabahah? Jadi, tingginya harga kredit dalam pembiayaan murabahah dilakukan oleh perbankan syariah untuk mengantisipasi naiknya tingkat suku bunga di pasar. Sehingga jika terjadinya kenaikan suku bunga di pasar, maka perbankan syariah tidak akan mengalami kerugian secara real. Namun apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan menurun, maka margin murabahah akan lebih besar dibanding dengan tingkat suku bunga pada perbankan konvensional. Oleh karena itu, perlu dicari format yang lebih efektif agar nilai pada pembiayaan murabahah ini tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. Karena mengaitkan keuntungan margin murabahah dengan bunga perbankan konvensional baik di atas atau maupun harga di bawah tetaplah bukan cara yang baik. Sebaiknya menetapkan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Jadi penentuan harga dalam pembiayaan murabahah bisa didasarkan oleh praktik Rasulullah ketika berdagang, yang dimana Rasulullah secara jelas menjelaskan secara transparan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas, dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan, keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan juga pihak nasabah. Jadi tinggi rendahnya kredit dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah itu relatif tergantung dari fokus dan tujuan dari perusahaan tersebut. Jika menaikkan harga kredit untuk menghindari terjadinya inflasi, maka itu pantas dilakukan. Tetapi menaikkan harga kredit hanya untuk kepentingan individu, profitabilitas perusahaan, atau ingin berkompetitif dengan bank-bank konvensional, maka itu jelas salah dan menyesatkan dalam pandangan syariat Islam. Dalam slide ini ada formula dalam bentuk secara matematis untuk menentukan harga jual yang disimbolkan dengan P, yang dimana dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu harga dasar pembelian dari penyalur utama yang disimbolkan dengan X, dan biaya yang harus ditutupi yang disimbolkan dengan Y, dan keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang disimbolkan dengan Z. Jadi P atau harga jual sama dengan X ditambah Y ditambah Z, yang dimana harga dasar pembelian dari penyaluran utama harus ditutupi dengan biaya yang dengan Y, dan kemudian ditambahkan dengan margin murabahah atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak nasabah dan pihak bank. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, selanjutnya kenaikan pada harga kredit dalam murabahah. Banyak tokoh fuqaha awal rupanya tidak mau mengakui bahwa kenaikan dalam suatu utang piutang atau harga jual dapat dibenarkan berdasarkan waktu, karena waktu sendiri bukanlah uang atau objek material yang dapat menjadi nilai imbangan dalam suatu utang. Faqih mazhab Hanafi menyatakan bahwa percepatan pembayaran utang dengan syarat bahwa si kreditur mengurangi jumlahnya adalah riba. Ia mendasarkan pandangannya pada satu riwayat dari Zaid bin Sabit, Abdul Allah bin Umar, Said bin Jubair, dan Al-Said. Para generasi awal itu menyamankan antara pengurangan jumlah yang disebabkan oleh waktu dan dalam utang piutang dengan riba. Tetapi bank-bank Islam dan mereka yang mendukung penggunaan murabahah dalam perbankan Islam seperti Muhammad 1989, Saleh 1986, Ta'li 1988, International Asset Islamic Bank
IAIB, Syaitan 1987 dan Al-Masih 1977 tidak menganggap kenaikan dalam harga kredit memiliki kemiripan dengan riba. Barangkali karena merasa ada semacam kemiripan antara kenaikan harga dalam murabahah dengan tambahan yang diberikan kepada kreditur sebagai imbalan, perpanjangan waktu, jatuh tempo hutang, atau yang dalam beberapa hal mirip dengan riba yang diharamkan Al-Quran. Sebagian sarjana berusaha menghindari setiap pengkaitan antara kenaikan harga dalam murabahah dengan tenggangan waktu untuk pembayaran. Menurut Syihata, kenaikan itu bukanlah karena tenggangan waktu pembayaran. Jika demikian halnya, maka adanya harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai dan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda tidaklah penting. Sekian, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya mengenai perbandingan antara pembiayaan berbasis murabahah dan bunga tetap. Pengertian jual beli murabahah dalam praktek perbankan syariah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana pihak bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank, harga beli bank plus margin keuntungan atau disebut juga dengan markup pada saat jatuh tempo. Kemudian bedanya pada bunga tetap yang diterapkan pada bank konvensional ialah jenis suku bunga tetap atau bunga fixed adalah bunga yang dipatok tetap dalam tiap kali pembayaran cicilan. Jika Anda mendapat besaran cicilan per bulan itu sebesar 10 juta, bunganya 2 juta, maka sepanjang bunga tetap itu berjalan tak ada perubahan besaran bunganya, tetap 2 juta. Berikut gambaran perhitungan jenis suku bunga tetap. Pada tahun pertama itu besaran bunga sebesar 2 juta. Pada tahun berikutnya, yakni pada tahun kedua, ketiga, dan keempat juga sama, besaran bunga sekitar 2 juta rupiah. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami atas nama M. Alif Iksan, saya sendiri atas nama Rizky S. Jakatara, Ahmad Firdaus Teapon, dan juga Nur Halifah Oli. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam materi ini maupun keterbatasan materi yang kami muat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.